Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kelompok kami melalui video yang berjudul Aspek Hukum Kesehatan Kerja. Perkenalkan, nama saya Rizka Arianti Sabila dengan NIM J1A119186. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya pada bagian pertama, pengertian aspek hukum kesehatan kerja. Perlu kita ketahui bersama bahwa ilmu kesehatan kerja mendalami masalah hubungan dua arah antara pekerja dan kesehatan. Hubungan kesehatan kerja adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan serta ketentuan-ketentuan peraturan kesehatan perundang-undangan yang dibawahi oleh bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban baik itu individu, kelompok maupun masyarakat. Menurut ILO dan WHO, pada tahun 1995 menyatakan bahwa kesehatan kerja bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan derajat kesehatan baik itu fisik, mental, sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerjaan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan itu sendiri. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh rekan kelompok saya. Nama saya Widiarni dengan NIM J1A119209. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat dan tujuan aspek hukum kesehatan kerja. Terlebih dahulu, teman-teman, saya akan menjelaskan bahwa profesi kesehatan adalah profesi yang sangat mulia karena profesi kesehatan dapat membantu kita atau dapat membantu pasien untuk menyelamatkan nyawa, mencegah cacat, mengobati, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, profesi kesehatan disebut oleh profesi yang sangat mulia dan harus dilindungi oleh hukum. Dan juga teman-teman, bukan hanya profesi kesehatan, tetapi pasien juga harus dilindungi. Oleh karena itu, manfaat dari aspek hukum kesehatan kerja dapat bermanfaat untuk tenaga kesehatannya sendiri ataupun pasiennya sendiri, karena ketika tenaga kesehatan melakukan pekerjaannya, dia dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan dalam hal ini untuk mendiagnosis pasien atau lain sebagainya. Tujuan lainnya adalah ketika adanya hukum kesehatan kerja, profesi kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik juga karena ada hukumnya. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, mereka itu dapat melakukan sesuai jalannya dan bisa terlindungi oleh hukum. Tidak semata-mata ketika terjadi kesalahan yang bukan mereka lakukan, mereka akan dituntut. Tidak seperti itu, karena ada hukum yang mendasari adanya hukum kesehatan kerja. Dan juga teman-teman, di samping terikat pada norma hukum, profesi kesehatan juga diikat oleh seperangkat aturan yang disebut dengan norma dan etika. Jadi teman-teman, sangat banyak manfaat dan tujuan aspek hukum kesehatan kerja yang sangat bermanfaat untuk tenaga kesehatan ataupun untuk pasiennya sendiri. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Yunita Yunus dengan NIM J1A119214. D. Fungsi hukum kesehatan kerja. 1. Menjaga ketertiban di dalam masyarakat, meskipun hanya mengatur tata cara kehidupan di dalam subsektor yang kecil, tetapi keberadaannya hanya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, benturan antara kepentingan individu dan dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, merekayasa masyarakat, social engineering, jika masyarakat menghalang-halangi dokter untuk melakukan pertolongan kepada penjahat yang luka-luka karena tembakan, maka tindakan tersebut sebenarnya keliru dan perlu diluruskan. Baiklah, selanjutnya saya atas nama Triwahyu Nurul Atfa dengan NIM J1A119203. Di sini saya akan menjelaskan jaminan bagi tenaga kerja. Jaminan tenaga kerja ini dibagi menjadi dua macam yang biasa dilakukan bagi pekerja yang bekerja di proyek. Yang pertama, asuransi untuk pekerja sesuai aturan. Asuransi ini untuk pekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Di Indonesia, asuransi ini dilakukan oleh Asuransi Sosial Tenaga Kerja berdasarkan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1977. Tenaga kerja yang seharusnya diberikan jaminan ini adalah untuk seluruh pekerjaan yang berada di proyek. Tenaga kerja di sini adalah yang berada di bawah koordinasi vendor. Selanjutnya yang kedua yaitu asuransi pegawai yang diatur perusahaan. Asuransi ini adalah tanggung jawab kontraktor terhadap pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jaminan ini diberikan khususnya adalah pegawai yang dari perusahaan atau kontraktor yang memang sudah melakukan peraturan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pegawai ini bisa saja ditempatkan di proyek atau berada di kantor pusat. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.